Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sejarah umat manusia dipenuhi dengan ambisi, obsesi, dan kegilaan dalam mengejar pengetahuan serta kekuasaan. Namun pernahkah Anda membayangkan bahwa di puncak era Perang Dingin, para ilmuwan Amerika benar-benar berencana meledakkan bulan dengan bom nuklir? Kisah nyata ini pernah terkubur rapat dalam dokumen rahasia, dan baru puluhan tahun kemudian dunia mulai menyadari urban legend tentang nuklir di bulan itu sungguh-sungguh pernah dirancang, bahkan didiskusikan secara ilmiah, lengkap dengan kalkulasi, simulasi, hingga alasan-alasan politis dan militer yang mendasarinya. Urban legend atau fakta, jejak awal proyek A119. Cerita ini tidak bermula dari ruang rapat Pentagon, melainkan dari penemuan sederhana, sebuah catatan rahasia milik Carl Sagan, ilmuwan dan penulis legendaris yang wafat pada 1996. Setelah kematiannya, seorang sahabatnya menemukan catatan pengalaman tersembunyi Sagan di antara barang-barang peninggalannya. Isinya sungguh mencengangkan. Sagan pernah terlibat dalam proyek A119, sebuah tim riset rahasia beranggotakan 10 ilmuwan muda brilian Amerika Serikat yang bertugas memikirkan di luar nalar. Misi mereka mencari tahu dampak ledakan nuklir di permukaan bulan. Di era itu, manusia belum pernah menginjakan kaki di bulan, apalagi mengirimkan wahana pendarat. Semua masih hipotesis dan kegilaan. Namun kelompok ini betul-betul menghitung segala kemungkinan. Dari struktur tanah bulan, kemungkinan adanya senyawa organik, efek radiasi nuklir, sampai mengapa bulan bisa memiliki medan magnet misterius. Mengapa meledakan bulan? Latar belakang politik dan ilmiah. Kita harus mundur ke tahun 1957, masa ketika dunia mendadak terkejut oleh satu peristiwa monumental, peluncuran Sputnik, satelit pertama di orbit bumi, oleh Uni Soviet. Amerika Serikat kalang kabut. Kegagalan peluncuran roket Vanguard mereka menjadi bahan ejekan dunia internasional. Dalam situasi memalukan ini, rumor muncul, Soviet akan unjuk kekuatan dengan cara lebih ekstrim, yakni meledakkan bom nuklir di bulan pada 7 November, peringatan revolusi Oktober Rusia. Mengapa harus bulan? Karena inilah panggung raksasa yang bisa dilihat seluruh dunia, simbol supremasi teknologi dan kekuatan militer. Jika jamur nuklir bisa disaksikan di langit malam seluruh planet, siapapun tak akan meragukan kekuatan Soviet. AS jelas tidak mau kalah, bahkan tak ragu memikirkan balasan yang sama gilanya. Maka, lahirlah gagasan membentuk tim elit ilmuwan, kelompok A119, dengan mandat untuk menganalisis dan, jika perlu, melakukan ledakan nuklir di bulan. Proses penelitian, simulasi, dan misteri data zaman dini. Yang membuat proyek A119 semakin aneh adalah fakta bahwa teknologi saat itu belum memungkinkan manusia mengakses data-data bulan secara langsung. Namun para ilmuwan dalam tim ini sudah mampu melakukan kalkulasi canggih terkait navigasi benda ke permukaan bulan, perhitungan optik, bahkan simulasi efek seismik jika bulan diledakkan. Mereka menganalisis kemungkinan bulan berongga dan bagaimana resonansi getaran bisa bertahan lama, sesuatu yang baru dikonfirmasi misi Apollo puluhan tahun setelahnya. Pertanyaannya, dari mana data-data super rahasia itu diperoleh? Apakah mereka mendapat bocoran dari sumber luar biasa misterius? Apakah data itu murni hasil imajinasi, atau memang ada pihak tertentu yang membocorkan rahasia luar angkasa? Isi dokumen rahasia yang mengejutkan dunia. Pada tahun 2000, pemerintah AS akhirnya membuka sebagian dokumen proyek A119. Dari 3 jilid laporan, 2 sudah dihancurkan sejak era 1980-an. Yang tersisa hanya 1 jilid, terdiri dari 8 bab. Isinya membenarkan hampir semua rumor gila yang beredar selama puluhan tahun. 3 bab pertama membahas perhitungan navigasi optik dan simulasi pendaratan benda ke permukaan bulan. Kemungkinan besar
Inilah fondasi teori yang digunakan dalam program Apollo. Bab keempat membahas efek seismik ledakan di bulan, termasuk teori bulan berongga. Fenomena resonansi getaran yang sangat lama pada permukaan bulan kelak dibuktikan saat misi Apollo meledakkan modul pendarat hingga muncul dugaan bulan adalah lonceng raksasa. Bab kelima, soal medan magnet bulan. Aneh tapi nyata, Amerika pada 1950-an sudah mencurigai bulan punya medan magnet, padahal dunia sains baru mengonfirmasi lewat sampel batuan bulan pada 1970-an. Bab keenam menyoroti kemungkinan asal-usul medan magnet bulan dari sedimen permukaan. Bab ketujuh secara terang-terangan membahas simulasi efek ledakan nuklir di permukaan bulan, bagaimana ion dan radiasi berinteraksi dengan angin matahari. Bab kedelapan menyinggung kemungkinan senyawa organik di bulan, bahkan ancaman tersembunyi. Menghilang serentak, konspirasi atau intervensi. Pada 1959, mendadak proyek nuklir bulan dihentikan. Bukan hanya oleh Amerika, tapi juga Soviet. Kedua negara tiba-tiba kompak menghentikan seluruh riset dan rencana tanpa alasan publik yang jelas. Sampai hari ini, misteri siapa sosok misterius yang memberi info akurat kepada Amerika, bahkan menginspirasi ketakutan mereka terhadap kemungkinan Soviet meledakkan bulan, belum terjawab. Ada yang menduga informan ini adalah Edward Teller, bapak bom hidrogen, atau James Van Allen, penemu sabuk radiasi Van Allen. Ada pula teori yang lebih liar, seperti campur tangan kelompok Freemason tingkat tinggi atau organisasi misterius Council of the Nine yang konon ingin mendorong umat manusia melampaui batas pengetahuan. Ada pula narasi spektakuler mengaitkannya dengan peristiwa ekspedisi Richard Byrd ke Antartika, di mana makhluk misterius penghuni inti bumi memperingatkan manusia untuk berhenti bermain-main dengan senjata nuklir. Narasi ini, meski tak pernah terkonfirmasi, memberi warna konspirasi yang kian tebal. Jika benar meledak, apa yang terjadi? Ketika dokumen A119 dibuka, ilmuwan masa kini melakukan simulasi ulang. Hasilnya mengejutkan. Jika pada waktu itu benar-benar terjadi ledakan nuklir sebesar Little Boy di permukaan bulan, maka ada kemungkinan orbit bulan akan sedikit bergeser. Konsekuensi terburuk, keseimbangan sistem bumi bulan terganggu, dan lambat laun bulan bisa mendekat ke bumi, bahkan berpotensi menabrak planet kita. Ketakutan ini menginspirasi Roland Emmerich membuat film Moonfall. Meski ending filmnya kerap jadi bahan lelucon netizen, kenyataannya film ini didasari simulasi ilmiah sungguhan. Bahkan, ada kode-kode terselubung di plotnya soal kemungkinan bulan adalah satelit buatan, atau ada AI purba yang mengendalikan orbit bulan sejak zaman prasejarah. Dari seluruh kisah proyek A119, ada pertanyaan-pertanyaan besar yang hingga kini masih belum punya jawaban. Bagaimana Amerika tahu tentang medan magnet bulan di era 1950-an sebelum dunia sains mengenalnya? Dari mana data dan bocoran soal gelombang seismik, efek rongga dan potensi bahaya ledakan nuklir di bulan diperoleh? Siapa sosok misterius yang memberi informasi, dan kenapa mendadak kedua negara adidaya serentak menghentikan proyek ini? Adakah pihak ketiga, entah manusia atau bukan, yang memperingatkan, bahkan mencegah kehancuran bulan dan bumi? Mengapa 2 dari 3 dokumen proyek A119 justru dihancurkan pada 1980-an di saat tensi perang nuklir dunia sudah mereda? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar sains dan politik? Penutup, refleksi, sains dan masa depan penjelajahan bulan. Kini seiring era baru penjelajahan antariksa, manusia kembali menatap bulan bukan hanya sebagai objek penelitian, tapi juga tujuan ekspansi peradaban. Banyak negara bersiap mengirimkan misi, mengambil sampel baru, bahkan mendirikan koloni permanen. Tapi, misteri yang diwariskan proyek A119 seolah menjadi peringatan abadi. Kadang, sains dan kekuasaan bisa membawa manusia ke ambang kehancuran, bahkan dengan cara yang tak pernah terpikirkan.
Apakah suatu saat nanti kita akan menemukan alasan sebenarnya mengapa bulan harus diselamatkan dari ledakan nuklir? Ataukah misteri ini akan terus menjadi dongeng sains di antar fakta dan konspirasi? Yang pasti, kisah proyek A119 bukan hanya soal bom nuklir, tapi tentang bagaimana ambisi, ketakutan, dan rahasia bisa membentuk sejarah umat manusia, kadang lewat jalan yang paling aneh dan menegangkan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.